Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Jumat ini kita berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami kewajiban-kewajiban kita, dan kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya hingga kita dapat mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal dinul Islam. Di malam ini mungkin dengan keterbatasan suara, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membahas walaupun cuma satu bab biidnillahi ta'ala. Malam ini kita akan membahas babun nahyi an sabbir rih, bab larangan dari mencela angin. Kita tahu di masjid ini ada kipas angin. Kalau di kantor antum mungkin ada AC, ya, yang juga ujung-ujungnya keluar angin. Ini bagian daripada pembahasan kita, ya. Termasuk juga angin yang ada di luar ketika kita di jalan atau di rumah. Angin secara umum, ada larangan dalam Islam mencela angin, dan larangan di sini masuk kategori at-tahrim. Larangan yang hukumnya adalah haram. Dan ini disimpulkan nanti oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika di akhir pembahasan beliau katakan, an-nahyu an sabbir rih hadan nahyu lit-tahrim. Larangan dari mencela angin adalah bentuk larangan yang hukumnya haram. Kita ingat kembali, dalam Islam hukum itu terbagi 5. Ada wajib, ada di bawahnya sunnah, ada haram, ada di bawahnya adalah makruh, dan ada mubah. Ya, kita tahu Allah dan Rasul, Allah dalam Al-Quran, Rasulullah SAW dalam hadisnya tidak keluar dari kalimat perintah dan larangan. Maka ketika kita mendengar perintah dari Allah, contohnya apa, Pak? Qul dalam surat Al-Ikhlas, katakanlah huwallahu ahad, dia Allah Maha Esa,
Allah yang Maha Tunggal. Berarti kita mengucapkan di sini ada perintah dari Allah untuk mengatakan Dia itu esa. Hukum perintah di sini apa? Itu maksud kita. Kan kita tahu tadi hukum ada 5. Hukum perintah tidak keluar dari 2 kalimat, antara wajib dan di bawah wajib adalah sunnah. Maka kata perintah dalam lafaz Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama tadi, qul, di sini perintahnya mengandung unsur wajib atau sunnah? Hukum asalnya perintah adalah wajib. Ini yang mesti kita pahami prinsipnya. Artinya wajib ini adalah suatu keharusan yang mana ketika orang mengerjakannya dia akan mendapatkan catatan amalannya mengandung apa? Mengandung pahala karena menunaikan kewajiban. Tapi kalau meninggalkan kewajiban, dia ada ancaman dari Allah dengan siksa neraka. Iya. Maka ketika kita saksikan orang-orang Islam di Suriah, ketika Bashar Assad membantai umat Islam sampai tentara-tentaranya Bashar Assad yang Syiah ini mengubur hidup-hidup para pemuda, para pemudi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang muslim dan muslimah. Mereka dipaksa untuk mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Bashar Assad. Maka orang beriman di Suriah mereka katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dari surat Al-Ikhlas yang kita hafal itu di ayat pertama. Maka ketika orang-orang beriman ini mengatakan la ilaha illallah, artinya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Ikhlas tadi. Ini maksudnya adalah perintah hukumnya wajib. Dan perintah bisa berubah menjadi hukumnya sunnah. Kapan? Perintah berubah menjadi hukumnya sunnah bukan dirubah sesuai kebutuhan kita, bukan. Tapi mesti ada dari dalilnya dari Al-Quran atau hadis, yang mana dalil tersebut memalingkan hukum yang asalnya wajib menjadi sunnah. Jadi kalau tidak ada, maka apa? Tetap hukum asalnya adalah wajib. Contohnya tadi, huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, demikian juga katakan wahai umat Islam. Dan perkataan ini tidak cukup dengan lisan. Di sini maksudnya perkataan adalah perkataan orang beriman, bukan perkataan orang munafik. Orang beriman berkata dengan lisan, berkata dengan hatinya, dan berkata dengan seluruh anggota tubuhnya, membuktikan. Ketika dia nulis SMS, dia tidak pernah mengatakan apa? Allah punya anak Nabi Isa, selamat hari Natal. Tidak pernah. Karena dia konsekuensinya menunaikan kewajiban dari surat Al-Ikhlas itu. Mengatakan Allah Esa, Allah tunggal. Demikian juga umat Islam tidak akan dengan lisannya mengatakan, oh Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya keturunan, Allah punya tandingan. Dalam jimat saya ada penjaga selain Allah. Ini adalah berarti meyakini apa? Menyelisihi perbuatannya itu apa? Dengan apa yang diperintahkan Allah dari surat Al-Ikhlas yang hukumnya wajib. Dan tidak akan pernah ada kita dapatkan dalil memalingkan dari surat Al-Ikhlas itu, memalingkan dari hukumnya wajib kepada sunnah. Tidak ada. Tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang mengatakan mengesahkan Allah itu hukumnya sunnah. Tidak ada. Tetap dia wajib. Sampai kapan Ustaz?
sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datangnya suatu yang yakin, yang pasti, yaitu kematian, kata para ulama tafsir ayat ini. Artinya mengesahkan Allah itu wajibnya sampai kapan? Sampai mati. Bahkan sedang meregang nyawa saja, Pak, sedang sakaratul maut saja, Nabi Muhammad masih mengatakan kepada kita apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengakhiri alam dunianya ini diakhiri dengan kalimat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika orang meninggal, akhir perkataan di dunia ini sebelum masuk alam kubur, dia katakan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Apa kata Rasulullah? Dijamin masuk surga. Artinya apa? Artinya kewajiban meyakini Allah itu esa itu sampai kapan? Sampai tatkala sedang meregang nyawa saja harus demikian. Apalagi kita yang saat ini masih hidup. Mesti senantiasa mendidik diri kita untuk senantiasa apa? Mengesahkan Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita kayak apa. Yang kita tahu para ulama mengatakan mewanti-wanti. Apa itu wanti-wanti? Senantiasa mengingatkan kita. Para ulama senantiasa mengingatkan kita apa, Pak? Man 'asha 'ala ta'ah mata 'ala ta'ah wa bu'itha 'ala ta'ah wa man 'asha 'alal ma'siyah mata 'alal ma'siyah wa bu'itha 'alal ma'siyah. Waliyatu billah. Ini ungkapan ulama memang, tapi ada benarnya. Apa artinya? Barang siapa orang yang biasa hidupnya di atas ketaatan, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah meninggal di atas ketaatan. Dan dia juga akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi orang yang taat. Demikian juga lawannya. Orang yang hidupnya bergelimang dosa, rutin program hariannya bermaksiat, maka hati-hati akhir hidupnya dalam kondisi apa? Kondisi bermaksiat. Dan hati-hati juga orang tersebut akan dibangkitkan dalam kondisi yang bukan taat, dalam kondisi bermaksiat. Waliyadzubillah. Apa contohnya ikhwan, para jamaah? Contohnya kita lihat orang-orang yang mati syahid, mungkin di Palestina atau di Suriah, yang dibantai oleh orang-orang kafir, ataupun di Rohingya, ataupun di mana saja di belahan bumi di dunia ini, diuji oleh Allah sehingga dia bersabar di atas ketaatan, mati syahid. Kita tahu ikhwan, orang yang mati syahid dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan darahnya saja harum, bau minyak lebih wangi daripada minyak misk, kata Rasulullah SAW. Dan darahnya menjadi bukti di hadapan Allah, bersaksi dengan apa? Dengan apa yang dia kerjakan di akhir hidupnya. Darah, tetesan darahnya. Rasulullah katakan apa? Di antara keistimewaan orang yang mati syahid, yughfaru lahu inda awwali daf'atin min damih. Dosa-dosanya diampuni semenjak tetesan darah pertama tertumpah di jalan Allah. Baru tetesan darah pertamanya sudah menjadi sebab dosanya diampuni. Ini kalau yang mati syahid, bukan mati sangit. Iya. Artinya apa? Artinya orang yang berusaha hidupnya dalam ketaatan, maka dibantu oleh Allah untuk meninggal dalam ketaatan dan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Kita tahu orang yang mati syahid, menurut pendapat yang terkuat tidak disolatkan. Menurut pendapat yang terkuat juga tidak dikafani. Sebagai bentuk keistimewaan, dikuburkan dengan pakaiannya yang dia pakai ketika berjihad di jalan Allah. Dan nanti dibangkitkan demikian. Demikian juga kita lihat orang yang sedang umroh, Pak ya, atau orang yang sedang haji, sedang ihram, memakai pakaian ihram yang 2 helai itu,
putih atasnya putih bawahnya, tidak dijahit, kemudian meninggal dunia. Artinya apa? Meninggal di atas ketaatan. Kemudian apa? Dibangkitkan oleh Allah apa? Dalam kondisi di atas ketaatan. Apa buktinya? Kata Rasulullah SAW, orang yang sedang haji atau umrah yang sedang ihram, memakai pakaian ihram, meninggal, dikafani dengan kain ihramnya, dan wajahnya jangan ditutup, karena kata Rasulullah dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah, dia masih melanjutkan ihramnya. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Dibangkitkan dalam kondisi ketaatan. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita jelaskan tentang hukum wajib dan sunnah. Yang kedua, dalam larangan di sini, larangan mencela angin. Larangan ini haram atau makruh? Haram berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubay ibn Ka'ab. Ini sahabat Ubay ibn Ka'ab, beliau seorang sahabat dari Ansor. Beliau adalah hufadzul Quran, dari orang-orang sahabat yang hafal Quran, dan Sayyidul Qurra. Apa Sayyidul Qurra? Penghulunya para qari. Ya, artinya di antara para sahabat kita tahu ada sahabat-sahabat yang apa? Bacaannya indah. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Ya, Ubay ibn Ka'ab. Beliau seorang sahabat dari Ansor, dan beliau menyaksikan dan mengikuti, bukan nonton saja, Pak, mengikuti seluruh peperangan. Diawali dari perang Badar dan perang-perang selanjutnya beliau ikuti. Ini para ulama mengatakan Ubay bin Ka'ab meninggal di zaman khilafahnya Umar ibn Khattab. Ada yang mengatakan di zaman Utsman ibn Affan. Ubay bin Ka'ab beliau katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Mencela di sini adalah apa, Pak? Memaki, mencela, menjelek-jelekan, menghina. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian menyaksikan perkara yang kalian benci dari angin, faqulu, maka ucapkan doa ini. Ya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Allahumma, ya Allah. Dan Allahumma ini asal katanya adalah apa, Pak? Ya Allah. Tetapi ya-nya ini diakhirkan di belakang, diganti menjadi mim untuk apa? Kemarin pernah kita jelaskan kata Syekh Utsaimin, asal kata Allahumma adalah ya Allah. Maka orang Indonesia menerjemahkannya ya Allah. Ya, Allahumma ini asal kataannya dalam bahasa Arab ya Allah. Kemudian ya-nya ini diakhirkan, diganti menjadi mim. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan kepada lafad Allah. Maka diakhirkan jadi kalimat Allahumma. Ya Allah, inna nas'aluk, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau, min khairi hadhir rih, dari kebaikan angin ini. Kita rasakan, Pak, angin di Masjid An-Nur baik tidak? Baik, apalagi bapak-bapak baru naik sepeda ontel berangkat ke Masjid An-Nur, ya, keringat dingin, keringat panas, kemudian kena kipas angin, kena angin, ini kebaikan. Ketika kita dapatkan ada yang kita benci dari angin, jangan mencela angin, tapi apa?
Langsung minta kepada Allah yang mengatur angin. Apa permintaan kita tadi itu? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan aku meminta atau kami meminta kepada Engkau dari kebaikan apa yang terdapat di dalam angin. Ya, kalau tadi umum dari kebaikan angin, kalau sekarang dikhususkan dan apa yang terdapat dari kebaikan di dalam angin tersebut. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa-apa yang diperintahkan angin dengan hal-hal tersebut. Artinya apa, Pak? Angin kan bergerak. Itu angin berarti apa? Seperti pasukan tentara Allah. Dia bisa jadi mendatangkan kebaikan atau bisa jadi mendatangkan keburukan. Contohnya kebaikan apa? Dengan sebab angin, ya, serbuk bunga itu bersatu dengan yang lainnya sehingga menjadi layak untuk berbuah. Itu dengan sebab angin. Dengan sebab angin, bapak-bapak orang Kendari, nenek moyangnya pelaut, ya, yang mungkin zaman dulu tidak ada apa? Tidak ada mesin, membutuhkan angin. Itu diantara manfaat angin. Anda sebagai orang pekerja jelas merasakan bagaimana angin. Buktinya kita bisa rasakan apa, Pak? Ketika hujan, baju kita seluruhnya basah. Allah mudahkan ada listrik, kipas angin nyala, kita nyalakan sehari semalam, dijemur baju kita, laundry. Kering tidak? Kering. Itu manfaat angin yang mungkin di zaman para sahabat nggak pernah ada istilah laundry. Manfaat angin kita rasakan yang tidak dirasakan di zaman para sahabat. Maka Rasulullah meminta kebaikan dari angin karena memang ada. Kemudian beliau katakan, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri hadhir rih, dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang terdapat di dalam fisiknya angin, wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan apa yang diperintahkan angin tersebut. Buktinya apa, Pak? Angin apa itu, Pak? Puting beliung atau pitung? Angin puting beliung. Atap rumah dia berubah, ya, di bawah angin. Bahkan ada, kalau saya sering saksikan di daerah benua Australia, itu anginnya subhanallah besar sekali. Di antara jundun min junudillah, di antara tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, ya, iramadatil imad. Bagaimana penduduk Iram itu, ya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang megah di zaman dulu, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa? Pasukan tentara Allah. Siksanya Allah hanya diutus apa? Pasukan angin. Ada yang diutus dengan apa? Bendungan jebol. Itu artinya apa? Pasukan Allah. Maka kita lihat, ketika orang dilarang oleh Islam atau oleh Allah atau oleh Rasulullah untuk mencela angin, kenapa? Karena ketika kita mencela makhluk Allah, sama saja kita mencela pencipta makhluk tersebut. Dan ini pun bisa kita kiaskan, kita analogikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Contoh, bapak-bapak hidungnya mancung ke dalam, misalkan, apa itu, Pak? Pesek. Bismillah. Boleh nggak, Pak Ustadz, kita mencela saudara kita? Allah, kamu, hei, hidung pesek, kesini. Ini tidak boleh. Pertama, Anda mendolimi saudara Anda. Kedua, Anda mendolimi pencipta saudara Anda. Dan dosanya jelas besar. Anda mendolimi Allah karena Anda mencela saudara Anda. Maka Islam menegaskan kemuliaan itu tidak dilihat dari fisik. Ya, Allah sangat apa? Sangat jelas menegaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia bukan ustadz, belum jadi jaminan. Orang yang paling mulia bukan orang yang rajin kajian, belum jadi jaminan. Orang yang paling mulia bukan istrinya kiai, tidak ada jaminan. Bahkan maaf, orang yang paling mulia belum tentu yang bercadar, belum jadi jaminan. Orang yang paling mulia belum tentu orang berjenggot, tidak jadi jaminan. Maka tolong perhatikan amalan kita, khususnya amalan hati. Karena Allah katakan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Dan takwa itu lokasinya di mana? Rasulullah katakan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Ketakwaan itu lokasinya di sini. Dan direalisasikan dalam amalan kita. Artinya yang mesti diperbaiki pertama kali hubungan kita lah batin kita dengan Allah. Karena boleh jadi gerakan ibadah kita lahirnya sepertinya sudah khusyuk, ternyata hati kita tidak khusyuk di hadapan Allah. Ini belum dikatakan khusyuk. Ya, artinya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita dapatkan hujan. Jangan dicela. Hujan. Ya. Pernah kita contohkan kemarin. Mobil motornya baru keluar dari dosmering, wah hujan deras. Bajunya baru disetrika pakai pewangi, subhanallah, ya harum, mau kerja, hujan deras. Sepatunya baru disemir, hujan deras, dan seterusnya. Kita katakan, jangan dicela itu hujan. Kenapa? Karena Allah turunkan hujan untuk mendapatkan berkah. Kita diberikan berkah dengan hujan. Tapi juga hujan bisa jadi menjadi apa? Malapetaka. Maka kita lihat Rasulullah SAW ketika hujan turun, beliau tidak protes. Beliau tahu hujan itu ada kebaikan, ada keburukan. Buktinya apa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hujan mendatangkan banjir sebagai siksaan kepada umat Nabi Nuh yang tidak taat. Ya, tapi kita dapatkan juga hujan ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah ketika turun hujan, beliau katakan Allahumma. Yang diingat pertama bukan makhluk Allah, tapi Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sayyiban nafi'an. Berikan kami hujan yang bermanfaat. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita ada juga hujan yang tidak bermanfaat. Tapi yang mesti kita ingat, Allah yang mengatur, maka kembalikan kepada Allah. Tapi kata Syaikhul Utsaimin, tidak cukup hanya doa. Ketika bapak-bapak dapatkan hujannya anginnya itu adalah angin yang berbahaya, maka kata Syaikhul Utsaimin, jangan hanya mengandalkan doa. Ini juga kurang sesuai dengan sunnah. Apa itu Pak Ustaz? Sempurnanya kita dalam Islam ketika menggabungkan doa dengan ikhtiar. Al-akhdhu bil asbab. Berusaha mencari-cari sebab agar kita terbebas selamat dari angin yang membahayakan itu. Apa itu contohnya? Ya sembunyi di belakang dinding yang kuat, bangunan yang kuat. Ini kata Syaikhul Utsaimin untuk mengingatkan kita. Karena terkadang kita umat Islam saking katanya ingin pasrah kepada Allah, sudah pasrah. Tapi tidak cari sebab, ini salah. Ada khalal dalam tauhidnya, ada kekurangan dalam membuktikan nilai ketawakalannya kepada Allah. Memang Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi urusannya. Tetapi juga Allah tidak menutup kepada hamba-hambanya untuk mencari sebab agar meraih urusannya disempurnakan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya kita lihat orang yang paling bertawakal, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan berperang, apa beliau pakai baju dinas mengimami di Masjid Nabawi? Tidak. Bahkan bapak-bapak yang sudah dapat buku kemarin kajian Sirah Nabawi, sudah dibaca belum? Jangan hanya dipindahkan tempat, kemudian di rumah dipajang berdebu, tidak dibaca. Tolong dibaca.
dalam buku itu disebutkan apa itu? Kuda perangnya Nabi, kudanya Nabi itu sangat banyak. Itu menunjukkan apa, Pak? Nabi berperang tidak langsung Bismillah Allah menjagaku, jalan kaki. Ada orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab begini saja tidak. Ya, kan kadang ada orang sekarang belajar ilmu apa, Pak? Tenaga dalam. Apa itu, Pak? Buang angin. Ya. Apa ini maksudnya tenaga dalam? Tenaga dalam tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tapi Pak Ustadz dia itu pakai amalan-amalan dikir-dikir yang demikian. Ya dikir-dikir jelas itu campur aduk. Tapi Pak Ustadz banyak tapinya. Tapi Pak Ustadz dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Iya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi caranya tidak sesuai sunnah. Iya, dengan bentuk-bentuk apa buktinya? Coba lihat. Memang yang dibaca Al-Quran, tapi disyaratkan Anda mesti baca Al-Quran 1000 kali jam segini. Kemudian setelah begini, setelah makan ini jangan makan ini, hindari itu dan seterusnya. Ini syarat-syarat yang ditanamkan oleh setan atau jin, yang minimalnya jin yang fasik, kalau tidak jin kafir. Ya, mengajarkan kita untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya jin dan dijauhkan dari ridhonya Allah. Maka tolong jangan tertipu oleh setan. Ya, ketika orang mendapatkan sejarah Nabi Muhammad punya kuda perang yang sangat banyak, punya pedang khusus untuk berperang, bukan pedang untuk motong-motong bumbu di dapur, tidak. Rasulullah khusus. Juga bukan pedang untuk apa? Menyembelih unta. Ketika kita dapatkan Rasulullah menyembelih unta sampai hampir 100 ekor unta disembelih dengan tangannya Rasulullah SAW sendiri. Ya, ini artinya apa, Pak? Ini artinya apa? Kita tahu Rasulullah mengambil sebab tidak hanya berdoa. Kita tahu di antara perang Rasulullah SAW hampir dikalahkan oleh musuh. Rasul sampai berdoa kepada Allah, Allahumma in lam tansurna lan tu'bad abada. Seingat anak itu waktu perang Uhud, Rasulullah hampir diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Siasat perangnya siapa? Khalid bin Walid. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak menolong kami saat ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seingat anak kalau nggak perang Uhud, perang Badar. Pak Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, doa dibutuhkan. Bahkan sahabat Abu Darda beliau katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Darda mengatakan apa? Innama tuqatiluna bi a'malikum. Kalian ini berperang dibantu oleh Allah, perang kalian dengan sebab amal kalian. Dan kita memang belum perang dengan orang-orang Syiah. Tapi kita itu sedang perang dengan apa, Pak? Dengan hawa nafsu, dengan fitnah syubhat, dengan fitnah syahwat. Kita pun berperang. Ya, maka Imam Al-Utsaimin pernah mengingatkan dalam Kitabul Ilmi, berjihad itu terbagi dua, jihad dengan pulpen, dengan pena, yaitu para ulama menulis ilmu, memerangi orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, pemahaman nyeleneh orang Syiah. Ditulislah bantahannya oleh para ulama, diadakanlah dialog dengan adu argumen pendapat yang kuat dari para ulama, ini berjihad. Ya. Demikian juga berperang dengan menghunuskan pedang, sebagaimana kita dapatkan di Palestina dengan Suriah. Artinya bapak-bapak jangan iri saja. Kita boleh iri dengan orang-orang yang berada di front peperangan, tetapi juga kita jangan pernah lupa kita juga sedang perang. Iya, artinya kita harus punya modal. Perang kita apa? Perang pemahaman, perang urat saraf. Anak-anak kita nonton televisi Shinchan, besok-besoknya durhaka sama orang tuanya gara-gara ilmunya ustad. Tidak dikatakan ustad. Ilmunya siapa? Si Shinchan. Artinya ini apa? Anak kita sudah diserang, tapi kita malah senyum-senyum. Nah, nonton ya terus-terusan, saya kerja. Berarti kita apa? Menyerahkan anak kita untuk diperangi urat sarafnya. Sadari ini. Untuk melaksanakan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan larangan, ya, kita mencela makhluk Allah apapun itu. Jadi di sini memang disebutkan tentang angin,
tapi tidak mesti angin. Apa saja itu makhluknya, maka tolong yang mengurus urusan kita adalah Allah. Apapun itu gangguannya, kejelekan apapun yang Allah berikan kepada kita, minta kepada Allah. Apanya? Kebaikan dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena orang beriman, apapun yang Allah timpakan kepada orang beriman, kulluhu khair, kata Rasulullah, seluruhnya baik. Tinggal bagaimana kita memperbaiki husnudzon kita, ya, baik sangka kita kan senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita membenci sesuatu dari makhluk Allah, maka meminta kebaikan dari makhluk tersebut kepada Allah. Ya, minta kebaikan dari makhluk tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan ini diantara bentuk kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas tentang mencela angin bagian daripada hak Allah. Kenapa? Tadi sudah jelas. Karena mencela angin adalah mencela makhluk Allah yang diatur oleh Allah, berarti mencela makhluk Allah bagian daripada mencela Allah, berarti kita ada kekurangan dalam tauhid uluhiyah. Ya, dalam tauhid uluhiyah. Dan kita juga ada kekurangan dalam tauhid apa, ikhwan? Dalam tauhid rububiyah. Demikian juga kita ada kekurangan dalam tauhid asma wa sifat. Jadi semuanya kena. Dalam tauhid rububiyah apa? Berarti kita apa, Pak? Tidak mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Mencela Allah, mencela perbuatannya. Allah berbuat, kita cela perbuatannya. Padahal perbuatan Allah tidak ada yang tercela. Berarti kita ada kekurangan dalam mengesahkan Allah dalam rububiyah. Dalam tauhid uluhiyah apa? Perbuatan kita di hadapan Allah jelek, mencela yang dibuat oleh Allah, mencela hujan, mencela angin dan seterusnya. Bahkan maaf, mencela anak kita. Saya sering dengar, Pak, ya, bapak-bapak yang sudah kemarin sorenya, tahun-tahun dulunya apa? Ingin punya anak, sekalinya dikasih anak masih diprotes. Dasar anak ini, padahal anak dirinya. Disebutkan binatang di kebun binatang. Sudah tahu anaknya sendiri. Ikhwan, hati-hati. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Berapa banyak manusia masuk neraka gara-gara ininya, gara-gara lisannya. Ya. Maka tolong diingat kembalilah. Kisahnya siapa kemarin yang saya ucapkan? Syekh Sudes. Pernah disampaikan di sini? Syekh Sudes waktu masih kecil, beliau bercerita sudah besar jadi imam Masjidil Haram. Beliau bercerita kenapa saya menjadi imam Masjidil Haram, di antara sebab doa ibu saya waktu beliau mangkel marah sama saya. Syekh Sudes, Pak, masih jadi imam Masjidil Haram. Mungkin antum yang umrah atau haji pernah merasakan bagaimana diimami oleh Syekh Sudes hafizahullah ta'ala. Doktor, seorang doktor, ulama besar. Beliau mengatakan apa? Waktu saya masih kecil, di rumah ibu saya ada pesta. Ada pesta, makan-makan. Saya namanya anak kecil apa? Main-main. Dan di Arab Saudi banyak pasir. Main pasir, itu pasir apa? Kena makanan. Ya, kena makanan. Ibu saya marah. Marahnya bagaimana? Bukan marah kayak orang-orang Indonesia yang enggak Islami. Marahnya kan orang Indonesia apa? Dasar kamu ini dan pokoknya kebun binatang seluruhnya tumpah kepada anaknya. Nama anaknya waktu itu diganti oleh bapaknya. Ya, jadi nama binatang. Saya sudah mendapatkan ibunya marah, tapi marahnya dengan bentuk doa. Hati-hati, doa orang tua adalah mustajab. Ya, apa doanya ibunya? Semoga Allah jadikan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Ini doanya ibunya Syekh Sudes. Syekh Sudes mengungkapkan sendiri di televisi dan saya baca, saya tidak nonton. Waktu itu baca di Lipia ada majalahnya, kisah beliau ceritakan. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu atau calon bapak calon ibu, seberapapun bencinya Anda kepada anak Anda, tolong bencinya diganti dengan doa.
boleh jadi tatkala itu doa kita cespleng. Ya, boleh jadi doa kita cespleng. Dan Anda sebagai anak jangan iseng-iseng sama orang tuanya agar didoakan baik sekalinya. Orang tuanya marah, doanya malah jelek. Jangan iseng-iseng. Untuk durhaka tidak ada iseng-iseng. Ya, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Aqulu qouli hadza subhanaka allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.